Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman, kita menyempatkan lagi ke kebun untuk seperti biasa kita melihat kebun, merawat kebun, dan kemungkinan di minggu-minggu ini ya teman-teman, nanti kita akan kembali melaksanakan upaya pemanenan di areal kebun yang ada ini. Dan alhamdulillah kemarin di 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan juga pemanenan, dan di minggu-minggu ini kita akan melaksanakan pemanenan lagi ya teman-teman. Nah, ini di umur ke 35 bulan menuju ke 36 bulan ya teman-teman, hampir 3 tahun pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun kita ini. Dan ini kondisinya, ini kita jenis bibitnya mungkin teman-teman juga sudah tahu, atau yang belum tahu, kita memakai jenis bibit Simalungun dan Lonsum. Kalau di areal sini ini Lonsum, kalau ini di areal sini sampai ke atas sana kita pakai Simalungun ya teman-teman. Dan kedua jenis bibit yang kita tanam produktivitasnya alhamdulillah cukup baik di yang sudah kita panen ya teman-teman. Mungkin perlunya nanti kita akan meningkatkan dari segi perawatannya. Yang nyata perawatan pemupukannya kita nanti akan perbanyak lagi ya teman-teman, intensifkan untuk pemanenan. Nah, ini sudah matang. Nah, ini nanti kita akan panen sesegera mungkin nanti. Ini matang. Tuh, ada juga di bawah. Tuh, di situ matang juga kelihatan. Minggu ini kita akan panen lagi ya teman-teman. Nah, ini PR kita juga belum kita laksanakan penyemprotan karena kita terkendala waktu juga ya teman-teman, belum sempat kita upayakan untuk penyemprotan di area kebun. Kemarin kita cuma melaksanakan penabasan saja di areal yang sudah ditumbuhi pohon-pohon. Nah, itu kita pangkas dulu atau kita tebas dulu. Nah, ini rencananya di areal tengah kita akan semprot total ya teman-teman, agar supaya bersih. Nah, itu ini matang juga ini. Nah, ini kita akan panen nanti. Itu juga yang di bawah tuh. Kita tidak turun ya teman-teman, nanti kita akan lanjut ke areal sana. Di areal sini cukup bagus ya teman-teman, produktivitasnya sampai di ujung sana. Di ujung sana juga yang tadi kita ke sana itu juga cukup lumayan bagus juga produktivitasnya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya evaluasi di kebun kita kali ini, karena memang ada beberapa hal yang perlu sekali jadi catatan, dan mungkin harus kita perbaiki dengan mengintensifkan upaya perawatannya ya teman-teman. Jadi
memang perkebunan kelapa sawit jikalau upaya perawatannya bagus, insya Allah pertumbuhannya juga bagus. Di satu sisi juga bibit sawit juga mempengaruhi produktivitasnya. Sudah matang juga tuh, tapi busuk tuh, mungkin tertinggal kemarin pasca pemanenan, karena kita memanen masih berdua ini ya teman-teman, di lahan yang ya memang cukup lumayan. Ini tuh matang juga tuh. Ini juga, ini sudah bisa kita panen nanti. Sudah banyak matang ya teman-teman. Nah, ini kita ke kebun ya, melihat-lihat buah ada yang matang atau tidak, dan sekalinya sudah banyak, dan sesegera mungkin nanti kita akan panen lagi. Dan ini rencananya kita akan menaburkan pupuk nanti ya teman-teman, menaburkan pupuk, karena memang sudah jadwalnya untuk kita laksanakan pemupukan kembali di area kebun. Kalau tidak dipupuk ya produktivitasnya nanti cenderung akan menurun, karena tidak adanya asupan zat berupa nitrogen, fosfat, kalium, dan lain-lain. Jadi perlu sekali ya teman-teman ditambahkan di tanaman kelapa sawit yang kita tanam, karena itu mempengaruhi produktivitas dari tanaman kelapa sawit yang kita tanam, seperti itu. Nah, di atas ini kita mungkin nanti tidak akan ke atas, kita kembali lagi ya teman-teman, ke atas sana saja. Kita sambil melihat-lihat lah, nanti atau besok kita akan lakukan pemanenan di area kebun. Sudah banyak yang matang sekali, karena memang ya sudah hampir 2 mingguan ini ya teman-teman, sudah hampir 2 mingguan ini. Segera mungkin nanti kita akan laksanakan pemanenan. Jikalau terlalu matang susah kita juga ya teman-teman, artinya banyak biji dari sawit itu berondol, jadi sudah terlalu matang, jadi lepas, jadi biji ini lepas. Jadi proses pemanenannya nanti kita angkat TBS nya, tandan buah segarnya, dan brondolan yang rontok dari tangkainya kita harus ambil juga. Jadi itu yang merepotkan kalau panen terlalu matang. Tapi dari perusahaan juga standarnya harus seperti itu ya teman-teman, paling enggak buahnya harus ada 1 atau 2 yang brondol, karena harus matang secara alami di sawitnya, karena itu adalah proses minyak itu akan melimpah apabila buah sudah matang dan benar-benar siap untuk dipanen, dan nanti akan diambil minyaknya sejenis CPO ya teman-teman. Tapi memang turunannya dari kelapa sawit
tidak hanya CPU-nya saja, cangkang, habis itu yang putih-putih itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk produk olahan tertentu. Misalnya kalau cangkang itu biasanya dijadikan tenaga pembangkit ya teman-teman, berupa biasanya itu untuk pembakaran, untuk tenaga listrik. Nah, bisa juga. Dan yang putih itu biasanya untuk olahan sabun dan lain sebagainya, campurannya, dan banyak olahan dari kelapa sawit itu sendiri ya teman-teman, atau TBS. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Ini kita juga sekedar sharing dan juga memantau atau mensurvei areal kebun yang nanti kita akan laksanakan pemanenan. Nah, ini bisa dilihat kandal sekali ya teman-teman, belum kita semprot. Memang di areal tengah ini dari awal kita tanam ini jarang kita semprot, kita biarkan tinggi. Kita sistem semprot jalan seperti ini saja. Jadi seperti itu. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen ya teman-teman. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.